Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fiona Olivia Asriel, BP 190107-2017. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kelompok kami yang pertama, yaitu tahap penyelesaian audit. Jadi, tahap-tahap penyelesaian audit yang kami bahas yang pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan, yang kedua mengevaluasi temuan, yang ketiga berkomunikasi dengan klien, yang keempat tanggung jawab setelah audit. Yang pertama yaitu fieldwork atau pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur-prosedur audit tertentu guna untuk memperoleh bukti-bukti tambahan. Prosedur yang pertama kali dilakukan adalah melakukan review peristiwa. Tanggung jawab auditor dalam menentukan pelajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas kejadian dari transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal neraca. Peristiwa kemudian menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab tertentu atas kejadian dan transaksi yang satu, mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan, yang kedua, terjadi setelah tanggal neraca tetap sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan laporan auditor. Dalam peristiwa kemudian ini ada dua tipe. Pertama yaitu peristiwa kemudian tipe 1 dan peristiwa kemudian tipe 2. Yang tipe 1 meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan yang tipe 2 meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Pengaruh peristiwa kemudian atas laporan auditor. Kegagalan untuk mencatat atau mengungkapkan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menyebabkan auditor tidak dapat memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Tergantung pada materialitasnya, auditor harus memberi pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang kedua yaitu membaca notulen rapat. Notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, komite-komitenya seperti komite keuangan dan komite audit mungkin berisi hal-hal penting bagi suatu audit. Auditor harus memastikan bahwa semua notulen hasil rapat yang diselenggarakan selama periode diperiksa dan selama periode sejak tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan telah disediakan klien untuk direview. Pembacaan notulen-notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah auditor menerimanya agar auditor mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari dan menilai signifikansinya terhadap audit. Yang ketiga yaitu mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. VASB mendefinisikan kontingensi sebagai adanya kondisi, situasi, atau sejumlah keadaan yang tidak pasti, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang pastinya akan tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa datang, tergantung pada tingkat kemungkinan pembayaran di masa datang. Prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan kontingensi merugikan untuk diperlakukan sebagai salah satu dari kemungkinan berikut. Yang pertama, dicatat sebagai utang bersyarat. Yang kedua, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, diabaikan. Pengaruh jawaban ini terhadap laporan auditor. Jawaban dari penasihat hukum mungkin tidak memiliki dampak terhadap laporan auditor. Dalam hal demikian, maka auditor bisa menerbitkan laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Hal ini bisa terjadi apabila jawaban menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang masuk akal atas persoalan yang dihadapi, seperti kemungkinan besar hasil akhir akan menguntungkan klien dan persoalan yang dihadapi tidak material. Selanjutnya, mendapatkan surat pernyataan dari klien. Untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, ketiga auditor harus mendapatkan surat pernyataan dari manajemen. Manfaat surat ini yaitu: 1. Mengkonfirmasi pernyataan lisan yang telah diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan ketepatan pernyataan tersebut secara berkelanjutan. Yang ketiga,
ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya salah pengertian tentang pernyataan manajemen. Isi surat dari pernyataan manajemen ini yaitu ada 4 kategori. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan informasi. Yang ketiga, pengakuan, pengumpulan dan pengungkapan. Yang keempat, peristiwa kemudian. Pengaruhnya terhadap laporan auditor yaitu apabila auditor mendapatkan surat pernyataan dari manajemen dan ia bisa mendapatkan pendukung atas pernyataan manajemen tersebut, maka auditor bisa menerbitkan laporan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun, akan terjadi pembatasan dalam lingkungan auditor seandainya auditor tidak bisa mendapatkan surat pernyataan dari manajemen dan mendapatkan pendukung atas pernyataan manajemen yang material terhadap laporan keuangan melalui prosedur audit. Pembatasan lingkup akan mengakibatkan auditor hanya bisa menerbitkan laporan dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberi pendapatan. Yang terakhir yaitu melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis diperlukan dalam tahap penyelesaian suatu audit karena berguna sebagai review penyeluruh atau atas laporan keuangan. SA 329 tentang prosedur analitis menyatakan bahwa tujuan prosedur analitis yang diterapkan dalam review menyeluruh suatu audit adalah untuk membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang diperoleh dan mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan. Berbagai macam prosedur analisis yang dilakukan yaitu diterapkan pada bagian-bagian audit yang kritis yang ditemukan selama audit berlangsung. Selanjutnya, pemeriksaan subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit dan mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atas pengungkapan dalam laporan tersebut. Selanjutnya, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik. Subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik terbagi dua, yaitu subsequent collection dan subsequent payment. Pertama, subsequent collection. Penagihannya dilakukan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit keyword. Yang kedua, dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan barang dalam perjalanan. Yang kedua, subsequent payment. Dilakukannya pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit keyword. Yang kedua, dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan subsequent event. Yang pertama yaitu untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar nantinya tidak melibatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan ketagihannya hutang. Maksudnya, walaupun dikonfirmasi hutang tidak dijawab oleh pelanggan dan hutang tersebut sudah lama tidak dilunasi oleh pelanggan, namun jika setelah tanggal neraca ternyata hutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu melakukan ketagihan hutang tersebut. Yang ketiga yaitu untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca pertanggal neraca betul-betul masih dalam perjalanan, sebab ada kemungkinan pada saat membayar uang muka pembelian perusahaan mencatat ada 2 jurnal, yaitu yang pertama barang dalam perjalanan pada kas dan hutang dagang, dan pada saat penerimaan barang sebelum tanggal neraca perusahaan mencatat persediaan pada hutang dagang. Akibatnya per tanggal neraca tetap terlihat saldo barang dalam perjalanan dan terjadi 2 kali pencatatan hutang dagang. Yang seharusnya pada saat pemeriksaan barang baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca perusahaan mencatat persediaan pada barang dalam perjalanan, dan pada saat hutang tersebut dilunasi jurnalnya yaitu hutang dagang pada kas. Yang keempat, untuk memastikan bahwa kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pada tanggal neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo atau sesudah tanggal neraca. Yang kelima, untuk memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat pada tanggal neraca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang prosedur pemeriksaan subsequent events. Prosedur pemeriksaan subsequent events ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu
periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit report. Tujuan kita memeriksa ini agar kita dapat mengetahui pengeluaran dan penerimaan kas kita setelah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit report. Nah, yang kedua itu periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesai audit report. Nah, yang ketiga periksa code of pembelian dan penjualan. Dan yang keempat review laporan keuangan intern. Kita mereviewnya untuk periode sesudah tanggal neraca. Yang kelima minta kopi notulen. Ini kita minta kopi notulen rapat direksi atau dewan komisaris, pemecahan, dan lalu kita periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Yang keenam, lakukan tanya jawab dengan penjabat. Kita melakukan tanya jawab dengan penjabat perusahaan yang berwenang. Nah, yang kita tanya jawabkan itu mengenai tentang ada atau tidak adanya contingent liabilities atau ada atau tidaknya perubahan dalam modal saham atau kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca. Nah, yang ketujuh itu kirim konfirmasi ke penasehat hukum perusahaan. Nah, setelah kita melakukan yang di atas, kita harus mengirim konfirmasi ke penasehat hukum perusahaan. Dan yang kedelapan, analisa perkiraan profesional fee. Kita harus memeriksa dan menganalisanya terlebih dahulu. Dan setelah itu, yang kesembilan, dapatkan surat pernyataan langganan atau claim registration letter. Dan setelah itu kita harus mendapatkan surat pernyataan langganan dari klien. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian pemeriksaan akuntan. Di sini ada sekitar 13 atau beberapa penyelesaian pemeriksaan akuntan. Yang pertama yaitu seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasannya. Langkah yang kedua, dalam pemeriksaan hasil review didokumentasikan dalam suatu review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working papernya didiskusikan dengan klien. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor in charge atau pimpinan tim audit dan direview oleh audit manajemen dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja, pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes dan PPM atau catatan untuk partner, principal, dan manajer. Yang ketujuh yaitu setelah draft report direview dan disetujui, PPM didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, maka dibuat final audit report. Yang ke-8, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit fieldwork dan tanggal laporan audit. Yang ke-9 yaitu auditor membuat draft management letter setelah direview dan disetujui PPM dan didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, maka dibuat manajemen letter final untuk klien. Tahap yang ke-10 yaitu tahap akhir. Selesai semua urusan diselesaikan, pelunasan audit fee atau ditambah 10% PPN dikurangi PPH 23
237,5%. Langkah yang ke-11 itu dalam audit working papers dicantumkan kalimat catatan untuk audit tahun berikutnya. Langkah yang ke-12 yaitu opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. Langkah terakhir yaitu dalam review kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar audit working papers atau review guides. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengevaluasian temuan. Nah, auditor melaksanakan pengevaluasian atas temuan ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk menentukan jenis pendapat yang akan diberikan, dan yang kedua untuk menentukan apakah standar pengauditan telah dilaksanakan dengan baik dalam audit. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melaksanakan beberapa langkah. Nah, yang pertama, membuat penetapan akhir mengenai materialitas dan risiko audit. Tahap ini perlu dilakukan sebelum memutuskan pendapat yang akan diberikan atas laporan keuangan klien. Titik awal proses ini adalah menjumlahkan seluruh salah saji dalam pemeriksaan atas seluruh akun yang tidak dikoreksi oleh klien. Yang kedua, melakukan penalahan teknis mengenai laporan keuangan. Biasanya kantor angkutan publik atau KAP mempunyai checklist atau daftar pengecek rincian laporan keuangan. Daftar ini diisi oleh auditor yang melakukan penelaahan. Daftar yang sudah lengkap tersebut ditelaah lagi oleh manajer atau partner. Nah, kita menceklis meliputi hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan isi setiap laporan keuangan dan hal-hal lain yang harus diungkapkan. Checklist yang telah lengkap dan temuan yang diperoleh melalui penelaahan harus dimasukkan dalam kertas kerja. Yang ketiga, kita merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit. Setelah dilaksanakan prosedur pengujian audit, staf yang melaksanakan prosedur tersebut diharapkan meringkas temuannya. Berbagai ringkasan temuan tersebut kemudian digabungkan dan dievaluasi untuk menentukan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, proses ini biasanya dilakukan oleh partner. Yang keempat itu melakukan penelahan akhir atas kertas kerja. Nah, setiap kertas kerja yang telah ditelaah oleh supervisor, hal ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan, bukti yang dihimpun, dan kesimpulan yang ditarik oleh pembuat kertas kerja. Nah, meskipun demikian, penelaahan tambahan terhadap kertas kerja perlu dilakukan pada tahap akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit. Hal ini dapat dilaksanakan oleh partner maupun manajer. Nah, manajer dapat melakukan penelahan atas kertas kerja yang dibuat oleh seorang auditor maupun yang dibuat oleh asisten atau junior auditor yang telah ditelaah oleh senior auditor. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang penyelesaian audit. Yang ketiga yaitu langkah yang harus kita lakukan, yaitu berkomunikasi dengan klien. Dalam berkomunikasi dengan klien ini ada dua komponen penting, yaitu komite audit dan manajemen. Pada komite audit ada dua hal penting yang perlu dibahas, yaitu komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern dan komunikasi mengenai pelaksanaan audit. Sedangkan pada manajemen yaitu menyusun manajemen letter. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci satu persatu. Komunikasi yang dapat dilakukan auditor dengan komite audit adalah komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien atau mengenai pelaksanaan audit. Komunikasi manajemen dapat dilaksanakan melalui manajemen letter. Yang pertama yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komite audit.
Yang pertama, komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Persoalan SPI perlu dilaporkan apabila menunjukkan kekurangan yang material dalam rancangan atau pelaksanaan SPI yang berakibat buruk pada efektivitas proses dan sistem akuntansi. Auditor tidak berkewajiban untuk mencari kondisi yang dapat dilaporkan, tetapi auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui: pertama, pertimbangannya atau pemahamannya atas unsur-unsur SPI. Yang kedua, penerapan prosedur audit terhadap saldo maupun transaksi. Komunikasi sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk suatu laporan tertulis. Maksudnya yaitu distribusi tersebut harus dibatasi pada komite audit, manajemen, dan anggota organisasi klien lain yang berwenang. Laporan tersebut harus memenuhi 3 komponen penting. Yang pertama, yaitu mengindikasikan kegunaan audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas laporan keuangan, bukan menyediakan mengenai struktur pengendalian intern klien. Yang kedua, harus mencakup definisi reportable condition. Yang ketiga, harus mencakup pembatasan distribusi laporan. Yang kedua, bagian yang keduanya yaitu komunikasi mengenai pelaksanaan audit dengan komite audit. Komunikasi ini dapat berbentuk lisan atau tertulis. Komunikasi ini dengan komite audit meliputi pembahasan berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab auditor berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan termasuk pilihan dan perubahan kebijakan akuntansi serta metode akuntansi yang digunakan untuk transaksi yang tidak biasa. Yang ketiga, masalah yang dibahas yaitu pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi termasuk dasar pertimbangan yang dilakukan dan proses pembuatan estimasi. Yang keempat, penyesuaian audit yang signifikan yang berdampak signifikan atas proses pelaporan suatu usaha. Yang kelima, ketidaksepakatan dengan manajemen. Yang keenam, konsultasi dengan akuntan lain mengenai masalah akuntansi dan pengauditan. Masalah terakhir yaitu tentang kesulitan yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Sedangkan bagian kedua yaitu pada bagian manajemen, yaitu dengan menyusun manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Manajemen letter ini berisi tentang rekomendasi-rekomendasi yang tidak disyaratkan untuk dikomunikasikan dengan komite audit. Rekomendasi tersebut biasanya berkaitan erat dengan usaha, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan klien. Oleh karena itu, manajemen letter menunjukkan pelayanan yang diberikan auditor agar klien puas. Pelayanan ini menunjukkan adanya perhatian auditor terhadap kesejahteraan dan masa depan klien. Hal-hal yang dicakup oleh manajemen letter ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang struktur pengendalian intern yang bukan termasuk reportable condition. Yang kedua, sumber daya manajemen seperti kas, persediaan, dan investasi. Yang ketiga, masalah perpajakan. Langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam penyelesaian audit yaitu tentang tanggung jawab setelah audit. Di sini saya akan membahas ada beberapa tanggung jawab dalam pertimbangan. Yaitu ada 3. Pertama itu tentang peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasikannya laporan audit. Yang kedua, penemuan fakta-fakta baru. Yang ketiga, tentang penemuan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu tentang tanggung jawab setelah audit ini.
Yang pertama tadi yaitu tentang peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasikannya laporan audit. Sebenarnya, auditor tidak bertanggung jawab untuk setelah audit selesai untuk menemukan hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan auditan setelah tanggal laporan audit. Meskipun demikian, apabila kejadian tersebut timbul, auditor perlu mempertimbangkan apakah perlu ada pengungkapan atau penyelesaian laporan keuangan. Bila auditor menetapkan perlunya penyesuaian laporan keuangan. Bila auditor menetapkan perlunya penyesuaian atau pengungkapan dan manajemen setuju, maka auditor dapat mengeluarkan laporan audit bentuk baku. Sebagai alternatif, auditor dapat menggunakan penanggalan ganda atau dual dating. Yang kedua yaitu tentang penemuan fakta-fakta baru. Di sini, fakta-fakta baru yang ditemukan mungkin mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang akan berakibat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Apabila penyelidikan auditor menunjukkan adanya fakta tersebut dan auditor yakin bahwa informasi tersebut penting bagi keandalan laporan keuangan, auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengandalan atau pemanfaatan di masa datang atas laporan audit. Berikut saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah tersebut. Yang pertama itu memberitahu secara tertulis kalian bahwa laporan audit tidak dapat lagi dikaitkan dengan laporan keuangan. Yang kedua, memberitahu secara tertulis badan yang berwenang seperti BAPEPAM bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi. Yang ketiga yaitu memberitahu secara tertulis melalui badan berwenang BAPEPAM kepada setiap individu yang diketahui mengandalkan laporan keuangan bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi. Yang ketiga yaitu tentang penemuan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan. Penemuan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan ini dapat kita ketahui dari dua prosedur yaitu atau dapat kita ketahui atau penemuan adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan ini dapat diketahui melalui dua bagian atau dua masalah yang akan terjadi. Yang pertama yaitu pelaksanaan program pengendalian kualitas kantor akuntan publik. Yang kedua, pelaksanaan peer review. Sebagai contohnya yaitu auditor tidak melaksanakan penilaian notulen rapat dan sertifikasi kesesuaian saldo. I wanna be with you, I wanna be with